Saya Karisma Atika Dewi dengan NIM C0E0222019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian menyebut bahwa mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga ketinggian negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Selanjutnya ada sistem dan prosedur akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun komputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas. Prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPDKD. Prosedur akuntansi pengeluaran kas. Dalam prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPDKD. Prosedur akuntansi selain kas. Prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, melalui dari pencatatan, pengelolaan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan transaksi dan kejadian keuangan selain kas pada SKPD atau SKPDKD. Yang terakhir, prosedur akuntansi aset. Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD, KD, atau SKPD. Prosedur akuntansi digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai atau digunakan SKPDKD atau SKPDKD. Selanjutnya ada standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik. Kebutuhan standar akuntansi sektor publik memanfaatkan standar akuntansi keuangan sektor publik (SAKSP). Yang pertama, meningkatkan kualitas dan rehabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, akuntansi kas. Yang kelima, akuntansi akrual. Terakhir, ada basis sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, basis kas. Yang kedua, basis akrual. Yang ketiga, basis kas menuju akrual, transisi kas ke akrual. Yang keempat, ada single entry. Yang kelima, ada double entry. Yang keenam, ada triple entry. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan sektor publik menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Sekian dan terima kasih.